apakah ini translatean dari AKB48 atau mereka ini lagu dedicated? Coba kasih tau gue. Ayo guys, it's me again, Armin TV in here, and honestly, gue nggak expect sebenarnya, gue kaget karena 3 hari pertama setelah gue upload video JKT48 yang Andaiku Bukan Idola itu tuh sedikit sepi, tapi tiba-tiba videonya rame banget dan komennya ada banyak banget dari kalian-kalian semua yang ngejelasin ke gue. Thank you banget, kalian keren banget, dan sorry banget kalau misal memang gue nggak tahu gitu, karena ya as I said, gue nggak terlalu suka sama JKT48 awalnya. Dan hari ini kita bakal nonton sesuai dari rekomendasi di komen kalian. Cuman pertama, gue bakal summarize apa yang gue dapat dari penjelasan kalian semua. Sekali lagi thank you banget yang udah ngejelasin ya. Dan correct me if I'm wrong di kolom komen bawah kalau misal apa yang gue tangkep ini masih keliru ya. Yang pertama, AKB dan JKT48 itu memang berbeda. Jadi AKB48 itu yang di Jepang dan JKT48 itu yang di Indonesia. Dan mostly lagu-lagu yang dibawain JKT48 itu adalah translatean bahasa Indonesia dari lagu-lagu AKB48 ya. Tapi ada beberapa juga yang dedicated, cuman mostly itu translatean. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait generasi-generasi nih. Oke, gue paham sekarang ya. Jadi sistemnya memang kayak sekolah kalau JKT48 gitu. Jadi setiap tahun selalu ada regenerasi. Jadi gini, kalau misal idol Korea itu kan mereka kan udah di training, udah mateng, baru di debut menjadi idol. Jadi membernya tuh bakal tetep, atau kalau ada yang hiatus ya berkurang gitu-gitu. Yang jelas mereka udah jadi baru dijual. Tapi kalau misal JKT48 ini, mereka itu jualnya tuh versi bibit gitu. jadi fansnya itu bakal tahu gitu suka dukanya mereka, gimana mereka improve, bisa nyanyi, bisa nari, sampai pada akhirnya ketika udah 1 tahun, keputusannya adalah di para idol itu sendiri, apakah mereka mau graduate atau tidak. Kalau tidak graduate, berarti mereka masih menjadi member dari JKT48. That's why membernya itu ada banyak banget ya setiap tahun, karena dalam 1 tahun let's say ada 10 orang, yang graduate 2, berarti ada 8 nih member JKT48 yang masih bertahan. Di tahun depan, generasi selanjutnya banyak pendaftar lagi nih, ada lagi. Jadi member JKT48 itu banyak banget. Cuman di setiap lagunya berarti siapa yang nyanyi, pokoknya siapa yang membawakan satu lagu itu, ada berapa orang dan lain-lain, itu memang ditentukan dari either itu manajemen atau dari vote fansnya. Dan vote fans ini bukan main-main. Fans ngevote itu pakai duit katanya. Fans ngevote itu pakai duit, dan that's why sistemnya adalah center itu ya memang as a center gitu, sebagai wajah dari sebuah grup gitu, karena mereka dipilih langsung oleh voters dan dipilih langsung oleh manajemen dan dengan berbagai aspek lah. Nah kalau ini gue belum terlalu tahu detailnya lah, cuman kurang lebih seperti itu. Jadi itulah kenapa center ini menjadi posisi yang diidam-idamkan oleh semua member, karena menjadi wajah gitu kan. Jadi nanti dia yang namanya makin naik, gini segala macamnya lah gitu. Nah cukup panjang juga ya. Nah terus apalagi ya? Apalagi ya? Oh ya, jadi berarti gini, ini salah satu pertanyaan gue juga. Berarti misal nih di 2026 ini kan generasi berapa sih? 14 atau 13 gue lupa. Nah di gen ini tuh berarti misalnya mereka mau bikin satu lagu baru nih, pemilihannya adalah semua member JKT48 yang masih aktif, yang belum graduate, entah itu dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, itu mereka semua berkesempatan untuk menjadi satu grup. Berarti di mix gitu. Jadi member dari satu grup untuk membawakan sebuah lagu itu bukan based on generasi, tapi based on vote dan pemilihan. Jadi bisa aja nanti gen 12, gen 8, gen 9 bersatu jadi satu grup buat ngebawain lagu baru gitu. I see. Itu pertanyaan gue sih. Kalau bener coba komennya. Oke, I think itu aja lah. Gak usah banyak cincung-cincung lagi. Udah hampir 5 menit. Jadi sekarang kita bakal mau nge-reaction. Kita bacain dulu ya. Gak usah bacain deh, karena gue udah baca dan gue udah bales-balesin juga beberapa yang menurut gue memang gue pengen bales. Katrin, namanya Katrin. Pokoknya yang gue suka yang itulah, yang di TikTok lu paham lah pokoknya lah yang mana. Dan ternyata yang gue suka tuh Kristi di video yang kemarin. Gue sekarang mau ada satu yang
menarik banget di gua. Mana ya tadi? Baru banget gua balas, lihat nih, baru 1 jam yang lalu gua balas. Next, ku sangat suka. Nah, ini. Dan ini Benang Sari Putik dan Kupu-Kupu Malam juga bakal gua tonton juga. Dan ini juga ada lagi yang agak brutal, nggak kayak anak-anak. Wah, banyak banget dari kalian pengen banget gua tahu soal JKT48. Jadi, oke, thank you. Yang jelas sekarang gua pengen lihat Ku Sangat Suka dulu. Ada beberapa konsep mereka yang nggak kayak anak kecil ya, ternyata ya. Sorry banget nih, gue baru tahu nih. Kita cari dulu Ku Sangat Suka. Awas aja kalau sama aja ya. Kita bakal tonton MV-nya. Oh, I see. Ada performance MV. Kita tonton 2 ya, as always. Dan secara MV, secara musik video, kalau dibilang ini terbaik di Indonesia, menurut gue enggak sih. Karena masih banyak banget sebenarnya MV Indonesia yang keren-keren banget, buatan Creamy Pandax dan lain-lain. Sebenarnya salah satu musik videonya Tensi atau bukan Tensi, pokoknya ada satu cewek, lagunya apa gitu. Ceweknya seksi. Gak tau apa, MV-nya itu juga keren banget dari sisi CGI ya, gue bilang ya, dari sisi CGI dan sinematografi itu keren banget. Jadi kalau dibilang the best di Indonesia sendiri, enggak sih, masih banyak banget yang nyaingin gitu. Tapi secara konsep mungkin mereka memang punya konsep mereka sendiri gitu. Jadi still oke lah. Oke, langsung aja kita gas. Ku Sangat Suka. Let's go. Let's give it a like. Gue salah akun anjay. Sabar. Nah, ini kan udah subscribe. Oke, let's go. Biang Lala. Ini siapa lagi? Oke, gini aja. Gue nggak mungkin bisa ngapalin semua membernya ya, karena gue ngapalin member Baby Monster yang cuma 7 aja gue butuh waktu berbulan-bulan. Jadi gue bakal kasih tau lu siapa-siapa yang menurut gue suka. Udah dapet 2, Catherine sama Christy. Kenapa? Sebenarnya aku sangat suka. Wow. Movie. Oke, vibes-nya happy lagi. Iyalah, love song soalnya kan. Woi, cakep banget, woi. Bentar. Where is my? Cahaya yang berkilau dan penuh warna, lautan biru juga langit yang cerah. Aku pun tak bisa lari dari Itu gemes sih. Ini gemes sih. bersama dengan grup yang biasanya di tepi pantai riuhnya. Oh, ini yang kemarin ya? Ini bukan yang kemarin ya? Ya anjir, ini yang kemarin center anjir. Dirimu dan dirinya terlihat sangat Serasi. Kamu dan aku terlalu akrab dan dekat, bercanda bersenda gurau selalu. Ketika dengan wajah serius Gemes banget. bertatapan, entah mengapa ku tersipu peluh. Hashtag ku sangat suka, aku membagikannya, perasaan panas di hati jadi Lagunya wholesome loh. sosial, hanya foto makanan dengan bayangan samar seseorang. Wow, that visual, that shoot tadi keren banget. Bentar, ini di mana sih? Bukan di Jakarta ya ini ya? Hah? Mereka yang Singapura ya? berjalan di tepi ombak, apakah couple yang mencinta? Apakah boneka yang tak peka suasana? Ih, lucu. Ayo kita main pecahkan semangka, meskipun semua orang menikmatinya. Ya haruskah aku bersiap dulu saja? Ih, cantik cok.
Nggak tahu yang mana. Jahil ternyata sadari keberadaan kita dan bersorak. Enak loh lagunya. Ku dengan mata ditutup kehilangan arah, hanya suaramu lah yang ku dengar. Hasyuta, ini takdirku, nantikan ku bagikan apa yang ku rasakan. Sumpah, nadanya enak banget. Apapun, dengarlah aku. Ajaiban kan nyata, ingin teriakan perasaanku sekarang, menebarkan rasa sayang ini. Hasyuta, Oh, suka aku membagikannya, perasaan panas di hati ini, balasan dari dirimu. touching banget lagunya. Semangka dengan aku yang mencoba memecahkannya, bersama orang yang kusukai. Itu cantik. Dari tadi gua ke situ. Sama orang yang kusukai. Bro, FPS-nya bro, nggak kelihatan mukanya ya, terlalu ngeblur. Satu, dua, tiga, berapa member tuh? Keren banget. Di mana sih ini? Senbatsu tuh apa? Membernya ya? Fanny, Angelina Christie. Oh, pasti Christie tadi. Yakin gue. Freya. Oh, ada Freya. Loh. Bentar, ini gen berapa kecampur gen berapa sih? Wow. Wah, gue penasaran sih. Tapi gue penasaran sih sama JKT48. Tapi enggak kan? Lah ini Jakarta. Wah. Ini siapa sih? Cakep banget ini. Ah. Itu juga. Aduh, semuanya dah. Udah ya, habis ya. Nih. Bentar. Ini sih gemes sih. Suka gue. Tapi di sini cantik-cantik, Cok. Nggak kayak kemarin anjing. Sorry ya. Ah, itulah. Aduh, yang mana ya? Nggak tau lah. Oke, lupakan dengan kecantikan. Pertama, gue suka lagunya. Gue hampir meleot lah istilahnya. Pokoknya ini buat kalian, kalau ada lagu JKT48 yang bisa bikin gue nangis, fix gue bakal suka. Udah gitu aja. Tadi hampir sih, karena lagunya wholesome banget dan nadanya, pemilihan nadanya tuh enak banget. Kayak gue suka banget. Dan video klipnya juga pas. Menurut gue pas. Ini video klipnya bagus. Pas. Slow-mo-nya pas. Walaupun gak ada CGI-nya tapi vibes-nya pas. Pokoknya pas, video klipnya pas. Gue suka banget yang ini. Dan yang ketiga, di sini nggak ada center-centeran. Kayak apa? Outfitnya sama semua. Dan ya meskipun kebagian timestamp di videonya ada beberapa yang lebih banyak, cuman menurut gue di sini center-centerannya nggak sekerasa kemarin gitu. Dan makanya gue suka gitu. Oke, next kita ke performance-nya aja. Langsung gue pengen lihat how they dance. Performance MV. Oke, kita lihat. Kita lihat bagaimana mereka menari ya. Tapi sumpah di sini cantik-cantik sih. Ini sih 1 sama 2 ini. 2 ini. Siapa tuh?
Nah ini loh, sumpah gingsulnya cok. Ini siapa ini? Ini siapa? Nih gingsulnya. Cahaya yang berkilau dan penuh warna. Nih attract me so hard. Aku pun tak bisa lari Nah ini. dari matahari. Bersama dengan grup yang biasanya di tepi pantai Rio. Oh iya. Bener. Jadi untuk membuat satu lagu mereka bisa mix generasi gitu loh. Iya enggak sih? Kok kayak Carmen ya itu tadi? Nih. Kayak Carmen anjing. Lucu banget anjir koreonya. Tweet. Perasaan panas di hati ini share di media sosial. Enak banget. Hanya foto makanan dengan bayangan samar seseorang. Cinta searah tak tersadari. Mereka yang berjalan di tepi ombak. Apakah kapal yang Nih, iya itu. Itu. Siapa itu? Ayo kita main pecahkan semangat. Aduh, ini juga cantik banget ini. Nih. Ini juga cantik banget ini. Ini. Ayo kita Nih, cantik coko. main pecahkan semangat. Cantik cok. Meskipun semua orang menikmatinya, ya haruskah aku bersiap dulu saja. Teman-teman yang jahil ternyata sadari keberadaan kita dan bersorak. Diriku dengan mata ditutup kehilangan arah. Hanya suaramu lah yang ku dengar. Hashtag ini takdirku. Nantikan Lucu banget. apa yang ku rasa saat itu. Siapapun Cek. keajaiban kan nyata. Ingin teriakan perasaanku sekarang. Mana bakat rasa sayang ini. Bunga mekar. 1 2 3 4. Aku sangat suka. Aku membagikannya. Perasaan panas di hati ini. Balasan dari dirimu. Foto semangka dengan aku yang mencoba memecahkannya. Bersama orang yang kusukai. Bersama orang yang kusukai. Happy banget vibes-nya ya. Wow. Itu udah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Lucu. Suka. Oke. Gue suka yang ini. Gue suka. Yang ini gue suka. Dan kasih tau gue siapa tadi yang gue suka ya. Dan ada pertanyaan, apakah ini translatean dari AKB48 atau mereka ini lagu dedicated? Coba kasih tau gue. Oke, dan next gue pengen denger yang bukan happy vibe ya. Kalau kemarin kan sad, vibe-nya sad. Nah ini happy. Nah kayak vibes yang bedi gitu ada nggak? Atau
kira-kira apa yang bisa impress gue lagi dan kira-kira bikin gue sesuka itu lagi gitu. Karena gue udah mulai suka. Kampret kalian ya, gue udah mulai suka nih. Tapi emang lagunya enak, yang ini lagunya enak, gue akuin, approve. Okay? And yeah, I think that's it for today. And thanks all for watching this video. See you in the next JKT48 video. Bye bye.